Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah salat duha dan pengajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak. Ibu, ya semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang senang untuk bersyukur kepada Allah, yang ingin senang, bahagia kalau kita bersyukur. Itu doa yang bagus. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, auzi'ni. Auzi'ni itu beri aku ilham. Beri hambamu ini ilham ya Allah, atau insting, atau keinginan yang besar, Pak. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmatmu ya Allah. Nikmatmu untukku dan untuk kedua orang tuaku. Kemudian kita diberi kekuatan dan ilham serta insting yang kuat oleh Allah. Untuk apa? Wa an a'mala salihan tardah. Untuk beramal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah hamba dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang salihin, hamba-hamba yang soleh. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, di kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kajian di pagi hari ini, dan saya diminta untuk menyampaikan kajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah. Ini sebenarnya ya kalau boleh
saya menyampaikan, kajian tauhid itu termasuk kajian yang berat, Pak, atau yang penting dalam hidup ini. Gitu loh, yang penting dalam hidup ini. Bahkan bukan hanya yang penting, tetapi ternyata itu adalah ilmu yang paling penting dalam kehidupan ini, Pak. Sebelum kita bicara yang lain, sebelum kita bicara fikih, sebelum kita bicara apalagi sejarah, sebelum kita bicara tentang teknologi, Pak ya, sebelum kita bicara tentang perdagangan dalam hidup ini, ternyata bisa disimpulkan, ilmu yang paling penting dalam kehidupan ini adalah ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah atau ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa artinya, Pak? Mengenal Allah. Karena itu inti kehidupan. Masya Allah. Berarti ini bukan sembarangan, Pak Ustadz. Betul, Pak. Ya. Jadi boleh saya sampaikan, ya, ilmu tauhid ini nggak cukup, Pak, dengan apa? Sekali pertemuan atau seminggu atau tidak. Dia sebaiknya, kalau saran saya, berkelanjutan. Biar pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Dan alangkah baiknya juga itu pakai kitab, pelan-pelan. Nah, gitu loh. Dan ya, kami alhamdulillah di masjid-masjid yang lain sudah lama memulai gitu kan. Ngaji tauhid terutama, hadis pun juga begitu, hadis ya pakai kitab. Dari awal sampai akhir itu berjalan. Ya, demi apa? Ya, keteraturan keilmuan, Pak. Gitu. Jadi ilmu yang kita jelaskan itu memang ada sumbernya, kemudian ada Al-Qur'annya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Insyaallah kita tidak perlu ragu lagi. Berarti poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ilmu tauhid ini ternyata ilmu yang paling penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Sang Khalik. Bukankah kita meyakini Allah itu segala-galanya dalam hidup ini, Pak? Ibu ya? Memang ya. Mau mengakui atau belum, suka atau belum suka, menerima atau belum menerima, tapi kesimpulannya sudah disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling penting dalam hidup ini, ma'rifatullah. Dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Shad disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada manusia wahai Muhammad, qul huwa naba'un 'adzim antum anhu mu'ridun. Qul huwa naba'un 'adzim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, huwa itu apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naba'un 'azimun. Naba itu artinya berita, Pak. Khabar atau berita dalam kehidupan ini, yang mana berita itu 'azimun. Apa? Azim itu yang besar. Naba'un 'azim itu adalah berita yang besar. Perkara yang besar dalam hidup ini apa? Yaitu perkara ketuhanan. Ada disampaikan, Pak, ya. Jadi perkara ketuhanan itu adalah perkara yang besar dalam kehidupan ini. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya, orang hamba Allah selalu berjuang mencari mencari kebenaran tentang ketuhanan itu, Pak. Tidak lepas-lepas, tidak berhenti-henti, ya. Mungkin selama ini kita menganggap yang paling penting, perkara yang besar dalam hidup ini adalah perkara ekonomi misalnya. Boleh saja, nggak apa-apa. Perkara politik misalnya, pemilu, itu besar sekali pemilu misalnya perkara. Tapi ternyata, ya, sebagai bukti, kira-kira sekarang sibuk nggak dengan pemilu, Bu? Nggak ada lagi cerita-cerita itu. Ya, berjalan semuanya. Tetapi tauhid selalu. Perkara tauhid itu kapanpun, ya, mau bagaimanapun keadaan, ya, hamba Allah itu selalu mencari kebenaran tentang tauhid ini. Berarti nggak habis-habis cerita tauhid ini, nggak habis-habis dari zaman dahulu sampai hari kiamat. Kalau cerita-cerita yang lain, itu boleh jadi berlalu, nanti datang lagi kemudian hilang lagi gitu, Pak. Kalau tauhid tidak, berjalan selalu, ya.
Itu adalah apa kata Allah? Nabaun azim. Perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah, mengesahkan Allah itu adalah nabaun azim, ya. Kata Allah, nabaun azim, berita yang besar dalam hidup ini. Antum anhu mu'ridun. Kalian saja kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak di antara kalian manusia yang apa? Dari perkara itu mu'ridun. Mu'ridun itu apa, Pak? Berpaling atau kurang perhatian. Padahal ini hal yang penting dalam kehidupan, tetapi kalian banyak berpaling dalam hal ini. Maksud berpaling itu apa? Bisa kita pahami juga kurang perhatian, Pak, Ibu. Banyak hamba Allah itu boleh jadi belum tahu, boleh jadi belum tahu, boleh jadi apa? Memang sudah tahu tapi nggak mau mengakui hal tersebut. Ya, nggak ada apa, terserah saja. Tapi nanti, ya, semuanya jangan salahkan siapa-siapa. Gitu loh, Pak. Semuanya disampaikan, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Pentingnya ilmu tauhid tersebut. Antum anhu mu'ridun, ya, kalian apa, berpaling dari perkara ini, kurang perhatian dengan perkara ini. Contoh kurang perhatian, ya mungkin saja, ya, dalam kehidupan ini kita, ya, terlalu membesarkan, mengagungkan perkara-perkara yang seperti yang saya sebut tadi. Inilah, kemudian perkara tauhid itu nanti aja, gitu Pak, ya. Atau khawatir misalnya, ngaji tauhid itu jangan dalam-dalam katanya gitu. Nanti kita jadi orang radikal gitu loh, Pak. Saya berani mengatakan, Pak, saya berani menyimpulkan, hamba Allah yang belajar tauhid yang benar ini, Pak, ya, yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah pasti dia tidak akan melenceng, pasti dia tidak akan menjadi hamba yang radikal. Bahkan bisa dipastikan dia akan menjadi hamba yang ramah dalam hidup ini, yang santun dalam hidup ini, bukan hanya kepada orang muslim, yang non muslim pun juga, gitu loh. Kenapa? Karena ada semuanya dalam Al-Quran, ya. Kenapa kita harus bersikap keras dan kasar kepada hamba-hamba Allah yang belum beriman? Kenapa? Ya karena nggak tahu ilmunya, gitu loh, ya. Padahal ilmu tentang ini ada disebutkan dalam Al-Quran semuanya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah, ya. Setiap hamba Allah itu, setiap manusia itu nggak mungkin dia akan beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kenapa kita harus memaksakan, gitu loh? Kenapa kita harus benci kepada hamba-hamba yang belum beriman kepada Allah? Karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh, Pak. Justru kalau kita membenci, kita yang kena ayat ini. Kenapa kamu benci kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah? Tetapi memang ini perlu diperjelas, ya. Kalau memang hamba-hamba yang belum beriman itu memang dia apa? Iya, menyerang, gitu ya, kemudian menghina. Itu kalau memang begitu, ya tentu kita harus juga membalas, ya, berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran, harus disampaikan tentang apa? Tentang kebenaran-kebenaran tersebut. Itu, jamaah sekalian, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Itu bukti bahwa kita nggak boleh, ya, memaksakan atau bersikap kasar kepada hamba-hamba yang belum beriman karena dia belum beriman. Kenapa? Karena tidak ada seorang hamba pun yang bisa beriman kepada Allah dan Rasul kecuali illa biidznillah. Berarti kalau memang belum, ya karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah, ya, bersikap ramah dan santun kepada semua hamba Allah, ya. Yang beriman sudah pasti, apalagi yang belum beriman. Kita sopan santun, ramah dalam kehidupan. Semoga dengan sikap-sikap baik kita itu, beliau akan apa? Tertarik, ya, gitu loh. Kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keimanan kepada Allah dan Rasul. Qul huwa nabaun azim antum anhu mu'ridun. Banyak yang apa? Kalian banyak berpaling dari perkara tauhid ini. Karena perkara tauhid ini, ya, ilmu tauhid ini ilmu yang besar, ilmu yang penting dalam kehidupan ini. Tentu mengaji tauhid ini nggak cukup dengan satu pertemuan itu, Pak, ya, atau dua pertemuan kemudian kita cukup sudah selesai. Tidak, ya, memang sebaiknya pelan-pelan, gitu loh, pelan-pelan. Nah,
dengan izin Allah kita memahami, oh poin ini ya, beriman kepada Allah itu begitu ya, beriman kepada para malaikat itu begitu maksudnya ya, hari akhir itu bagaimana ya, alam barzakh itu bagaimana ya, semuanya itu termasuk perkara-perkara tauhid. Yang intinya adalah bisa kita sampaikan, ilmu yang dipelajari dalam ilmu tauhid itu, jamaah sekalian, itulah yang kita sebut dengan rukun iman. Yang berapa Pak? Rukun iman berapa Pak? 6. Dan bisa kita pastikan semua rukun iman itu semuanya berkaitan dengan alam gaib. Ya Bu ya? Alam gaib semua itu Bu. Beriman kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab, ya. Ya, kitab turun itu gaib atau tidak? Gaib. Ya. Kita menerima kebenaran itu lewat sam'iyat saja. Sam'iyat itu kabar berita, yang mana berita itu disampaikan oleh para nabi dan rasul. Semuanya gaib, ya. Qada dan qadar itu gaib, Pak. Dari itu kata para ulama, tidak ada cara yang terbaik dan yang paling selamat untuk mengenal alam-alam yang gaib itu kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bisa kita pastikan juga, ya, kalau kita mengaji tauhid, ya karena kita berharap agar kita mengaji tauhid itu benar, nggak keliru, Pak. Kita berharap, kita inginkan dalam kajian tauhid itu harus ada pembahasan Al-Quran, harus ada pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita mengaji tauhid, ya, dalam kajian tersebut nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran, nggak pernah dijelaskan tentang ayat Al-Quran. Ngomongnya banyak misalnya kan, kemana-mana misalnya, tapi nggak ada Al-Qurannya, nggak ada hadis Nabi SAW. Itu dikhawatirkan, Pak Ibu, dikhawatirkan nanti kajian tauhidnya mungkin melenceng nantinya. Kenapa? Karena tidak ada, ya gitu, panduan dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang besar. Mungkin di kesempatan ini saya ingin menyampaikan muqaddimah, Pak. Muqaddimah tentang ilmu tauhid tersebut. Iya, perkara yang besar. Selanjutnya, tauhid itu bermakna apa? Tauhid itu bermakna mengesakan, dan dia berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Wahhada yuwahhidu tauhidan. Nah, itu asal kata tauhid itu dari bahasa Arab. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada itu mengsatukan lah kalau bahasa kitanya. Dari wahid, wahidun atau wahidun, satu. Nah, kemudian wahhada mengsatukan atau mengesakan artinya. Yuwahidu, ya, kemudian tauhidan, ya, perkara atau perbuatan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu asal kata dari tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah, apa ya, dalam kekuasaannya, dalam kemuliaannya, dalam kasih sayangnya, dalam kemurahannya. Allah maha dari segala-galanya. Itu tauhid, ya. Tidak ada tempat kita minta tolong kecuali Allah. Itu tauhid, ya. Hamba yang meyakini bahwa tidak ada tempat minta tolong dalam hidup ini kecuali Allah, berarti hamba itu sudah bertauhid. Alhamdulillah. Hamba yang meyakini tidak ada yang mampu memberi rezeki kepada dia kecuali Allah, berarti hamba itu ada tauhid di dalamnya. Masya Allah, ya. Hamba yang meyakini bahwa tidak ada tempat berlindung dan minta berlindung dari semua yang bahaya dalam hidup ini kecuali kepada Allah, berarti hamba itu bertauhid, ya. Ada tauhid di dalam hatinya, Pak. Bagus, subhanallah. Tidak ada tempat minta pertolongan atau kemuliaan dalam hidup ini kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menghinakan seseorang atau merendahkan seseorang kecuali apa? Kecuali Allah. Pengecualian yang maha segalanya, itulah, ya, bukti ketauhidan seorang hamba. Ibu pernah begitu, Ibu? Ibu pernah begitu dalam hati? Pernah? Syukur, alhamdulillah. Berarti ada tauhid di dalam hati kita. Bapak pernah, Pak?
Pernah. Masya Allah. Contohnya nih, contoh yang real nih Pak. Misalnya kita bekerja di sebuah tempat, ya, kemudian kita diisukan, nih Pak, akan digeser ini Pak, nanti rezeki Bapak bahaya. Misalnya dibisik-bisikin begitu. Hamba yang bertauhid dia nggak akan gentar Pak. Ya. Tidak akan ada yang bisa menggeser saya kecuali dengan izin Allah, ya Bu ya. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada saya kecuali Allah. Kalaupun saya tidak di sini lagi, banyak pintu-pintu rezeki Allah di mana-mana pun. Bumi Allah sangat luas. Kenapa harus sedih? Kenapa harus apa Pak? Kenapa harus khawatir? Ya, jadi nggak enak makan, nggak enak tidur gitu Pak ya. Ya mungkin itu tadi. Karena apa? Kalau hamba yang tauhidnya nggak kuat Pak, itu memang nggak bisa dipungkiri, bisa sakit loh Pak. Bisa nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi kalau hamba yang bertauhid, dia meyakini, ya, rezeki Allah bukan hanya di situ saja. Ya, mungkin justru dia lebih meyakini di tempat ini saya dapat segini. Tapi kalau saya bersabar dan yakin kepada Allah, boleh jadi, ya, di tempat yang lain rezeki saya lebih banyak daripada di sini. Itu contoh-contoh hamba yang bertauhid Pak. Ternyata penting sekali. Subhanallah. Dengan tauhid itu hamba menjadi kuat dalam hidup ini. Dengan tauhid itu hamba menjadi selalu ceria dalam hidup ini Pak. Ya, sekalipun dalam realitanya banyak masalah, banyak ini, selesai ini datang lagi masalah. Tapi dengan tauhid insya Allah tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya diantara masya Allah pentingnya ilmu tauhid ini. Jadi itu tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhid. Atau kita mengenal dengan ilmu apa? Ilmu akidah. Akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu, ya, ikatan atau mengikat Bu, ya. Aqada ya, kalau bahasa kitanya apa ya? Yang sudah biasa akad, ya. Akad pernikahan. Itu akad itu artinya apa? Ikatan yang kuat. Itu artinya. Akidah itu disimpulkan oleh para ulama, akidah itu artinya adalah ikatan yang sangat kokoh. Bahkan kalau dia tidak kokoh, berarti itu bukan akidah namanya. Masya Allah. Paham nggak Pak? Ya, berarti kalau hamba yang berakidah, ya, berakidah berarti dia apa? Punya kekuatan apa istilahnya? Ya, pegangan yang kuat sekali. Itu makna akidah. Ya, berarti kalau hamba yang tidak kuat akidahnya, berarti dia apa ya? Tali ikatan itu nggak terlalu kuat. Kita buktikan dengan contoh-contoh dalam kehidupan. Misalnya, ya, perkara apa Pak ya? Perkara rezeki misalnya gitu ya. Atau perkara ya misalnya kita ditawarkan oleh seseorang, ya, semula kita berislam nih, kemudian ditawarin, Pak mau nggak Pak pindah Islam Pak, gitu kan? Pindah dari Islam. Dapat segini misalnya. Hamba yang berakidah kira-kira mau bergeser nggak dia Pak? Tidak. Kalau memang berakidah, berarti bisa kita pastikan kalau hamba itu nggak tergoyangkan dengan tawaran-tawaran itu, berarti hamba ini punya akidah, punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia boleh juga tuh katanya kan, boleh juga tuh, berarti apa? Allah berarti tidak berakidah atau akidahnya nggak cocok. Apa istilah akidah itu tidak tepat dikatakan begitu. Kenapa? Karena dari sisi bahasa akidah itu artinya adalah ikatan yang sangat kuat sekali. Gitu loh Pak. Dan ini terbukti dalam sejarah kita melihat. Bukan hanya perkara rezeki, perkara nyawa pun begitu, ya kan Bu ya? Karena membela akidah, karena menjaga akidah, banyak hamba Allah yang rela ini, rela itu, rela, menyedihkan sekali. Gitu loh. Karena perkara apa itu Pak? Perkara akidah. Betul, secara bahasa akidah itu sangat betul sekali. Contoh sederhana yang sudah biasa kita dengar apa? Nabi Allah yang terkenal dengan dakwah tauhidnya siapa Ibu? Bapak? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Khalilullah, ya, nenek moyang kita,
Bahkan iya, Nabi Muhammad SAW itu mengikuti siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim itu diberi gelar ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di masa Nabi Ibrahim itulah ya dakwah tauhid ini berapa istilahnya disampaikan. Yang mana sebenarnya dakwah tauhid itu bermula dari Nabi Nuh. Ya, pada awalnya betul dari Nabi Nuh, Bu. Dakwah tauhid itu. Kenapa bukan dari Nabi Adam? Ya, padahal nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Kenapa dakwah tauhid belum dimulai di masa Nabi Adam ya? Karena di masa Nabi Adam manusia belum ada, ya istilahnya komplek perumahannya belum rame gitulah kalau kita pahami di zaman sekarang. Di masa Nabi Nuh barulah mulai. Jadi kesimpulan dalam sejarah dakwah tauhid itu ya berawal mulanya itu di mana? Di masa Nabi Nuh. Cuman di masa Nabi Nuh pun juga masih sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Sedikit sekali yang beriman kepada beliau. Ya karena memang mungkin ya masyarakat atau manusia pada waktu itu masih sedikit. Jadi mendakwahkan itu belum terlalu besar. Di masa Nabi Ibrahim lah ya dakwah tauhid itu dikenal ya. Dan setelah Nabi Ibrahim, putra-putra beliau pun banyak yang menjadi nabi dan rasul, menyampaikan juga dakwah tauhid. Nabi Ishak dakwah tauhid, Nabi Yakub dakwah tauhid, Nabi Yusuf dakwah tauhid. Masya Allah. Kalau kita merujuk kepada surat Nabi Yusuf ya, surat Yusuf dalam Al-Quran, itu hal yang penting dalam surat Yusuf itu Bu, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara beliau berdakwah tauhid. Masya Allah, ini tauhid. Abul Anbiya. Bagaimana kisah yang pahit terhadap Nabi Ibrahim dalam menjaga apanya? Akidahnya. Ya, istilahnya perselisihan dengan ayah ya Pak ya. Anak yang mana yang tidak cinta dan sayang kepada ayah? Ayah yang mana yang gak cinta dan sayang kepada putranya? Tapi karena perkara tauhid, udah. Pahit loh Bu, pahit perkara tauhid itu. Tapi memang begitu. Begitu istilahnya kebenaran yang ada. Ya, memang pahit. Jadi dari sini bisa kita simpulkan juga perkara tauhid atau perkara al-aqidah itu iya, dia bahasan tentang hak dan batil, hitam dan putih, harus memilih dan memutuskan. Itu perkara tauhid. Tetapi jangan disimpulkan pula dengan begini kita benci kepada orang. Tidak, enggak benci Bu. Dengan begini kita memusuhi semua orang yang tidak beriman. Bukan, gitu loh. Enggak boleh, keliru kalau kita memahami. Kalau kita mengkaji tauhid, dalam kajian tauhid itu hak dan batil, hitam dan putih, harus memutuskan dan memutuskan sebuah keputusan. Harus, iya memang betul. Tetapi nggak bisa juga disimpulkan dengan begitu kita menjadi orang yang kasar. Tidak, kita benci kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak, bukan begitu. Intinya kalau memang kita belajar tauhid ya yang benar ya dengan arahan Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah kesimpulannya sebaliknya Pak. Kita menjadi hamba-hamba yang ramah dan santun dalam hidup ini, yang mau toleransi kepada ya perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa? Karena itu sudah diajarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Kenapa kita harus benci kepada orang yang belum beriman, sedangkan iman dan hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti bersabar dong, harus bersabar gitu loh. Jangan benci kepada orang yang belum beriman. Sabar, ya, doakan mereka gitu loh. Karena memang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-aqidah Pak ya, aqidah. Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain ya. Kalau sahabat Nabi SAW itu beliau rela disiksa dan dibunuh, dicincang-cincang itu karena perkara apa itu Bu? Ya Pak, perkara apa itu Pak? Perkara akidah atau perkara politik atau ekonomi? Akidah ya. Subhanallah, Sayyidina Bilal bin Rabah ya Pak ya.
Oh ya Allah, ya. Rela-relanya disiksa, kemudian dijemur, kemudian diletakkan batu yang panas di dadanya, ya. Disuruh, masih ngikut Muhammad atau enggak? Gitu. Kamu kalau masih ngikut Muhammad, aku biarkan sampai mati. Ditumpuk begitu. Jawab beliau apa? Al-Ahad, Al-Ahad, gitu kan? Allah Maha Esa, Maha Allah. Itu tauhid loh. Kenapa mau begitu, Pak? Hah? Ya karena memang perkara kuat. Kalau beliau enggak kuat, pastilah, aduh, iya katanya kan. Hari ini aku Aku murtad saja gitu kan. Ya karena perkara al-aqidah itu memang perlu diperjuangkan dan dikuatkan. Jadi begitu keadaan, ya pahit dan manis harus dihadapi dengan perkara terhadap atau dalam perkara al-aqidah ini. Sebagai bukti bahwa kita nggak boleh untuk bersikap kasar dan kejam misalnya, atau tidak baik kepada hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya tadi sudah kita singgung secara umum. Kalau secara khusus bagaimana Pak? Ibu, contohnya dalam surat Luqman, masih teringat nggak? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu, ayah ibumu, ngajak kamu untuk menyekutukan Allah, untuk meninggalkan tauhid, ya Pak ya? Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taati kedua mereka dengan ajakan itu. Artinya jangan diterima ajakan untuk meninggalkan tauhid, ajakan untuk menyekutukan Allah dalam hidup ini. Jangan tuti'huma, jangan taati mereka dalam hal ini, kata Allah. Tapi di saat kita menolak ajakan beliau untuk meninggalkan tauhid, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dalam tauhid, jangan kamu mengikuti ajakan mereka. Sepertinya keras, nggak mau, karena memang ini al-aqidah. Tetapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Jadi ada bahasan ini Pak, ada perkara tauhid, ada perkara muamalah. Jangan disamakan. Berarti perkara tauhid memang kelihatannya keras, karena memang begitu keadaannya Pak, Ibu. Nggak bisa kita robah. Kalau memang kita robah, kita bertauhid itu harus ramah dan santun di semua perkara. Kalau diajak oleh orang keluar dari Islam, kita juga nurut gitu kan. Gimana dengan Nabi Ibrahim, ya Pak ya? Nabi Ibrahim itu rela dibakar, mau dicampakkan ke api. Kenapa? Karena membela dan menjaga tauhid. Nggak bisa dirubah keadaan itu. Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun itu perkara politik atau perkara ekonomi atau perkara tauhid itu Pak? Akidah, tauhid lagi loh. Rela-relanya berat. Nah gitu loh. Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, para nabi dan rasul. Perkara tauhid khusus tempatnya. Tetapi perkara kehidupan sehari-hari, bermuamalah, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan ayah ibumu yang mengajak kamu untuk meninggalkan tauhid itu, bergaullah dengan pergaulan yang baik. Masya Allah. Jangan sekali-kali ngomong kasar kepada mereka. Taati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kalau beliau minta pertolongan, bantu beliau. Kalau beliau dalam kekurangan, cukupi kebutuhan beliau. Sekalipun apa Pak? Tidak seakidah, misalnya begitu, keadaannya begitu Pak ya. Memang kita sudah tidak seakidah, dari sisi al-akidahnya kita berpisah, tetapi dalam kehidupan bermuamalat kita tetap dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh
memisahkan diri dari kedua orang tuamu. Ya, karena bagaimanapun kamu lahir ke dunia itu karena apa? Lewat dan perantaraan beliau berdua. Tetap menjaga hubungan yang baik dalam bermuamalah, tetapi ternyata dalam perkara tauhid bisa kita simpulkan, tidak bisa kompromi. Ternyata perkara tauhid itu tidak bisa kompromi. Tetapi jangan pula disimpulkan karena tidak bisa kompromi berarti kamu kasar, kamu enggak ramah dalam kehidupan. Bukan begitu kesimpulannya, Pak. Perkara tauhid ya satu tempat, dan perkara muamalah yang lain pun juga satu tempat, tidak bisa disamakan. Begitu dia. Oh Pak Ustadz, kira-kira bisa enggak disamakan, Pak? Enggak bisa. Memang begitu, sunatullahnya begitu, Pak. Biar lebih kuat lagi nih, biar lebih kuat, lebih contohnya gitu, Pak. Bapak misalnya, ya, ada teman baik sekali gitu kan, Pak ya. Kemudian Bapak suatu hari diajak oleh dia gitu kan, Pak, mana KTP-nya Pak, misalnya gitu kan. Lihat, oh di KTP Bapak Islam ya. Mau nggak kira-kira Islam itu ditukar dengan yang lain? Kira-kira mau nggak Bapak? Nggak mau kan? Enak aja gitu kan. Itu contoh yang Islamnya. Biar lebih jelas lagi nih, ya. Misalnya teman kita, sahabat kita, ya, bukan beragama Islam, di KTP-nya tertulis gitu, agama si A misalnya gitu, Pak ya, Ibu. Kemudian kita ngajak ke dia, wahai bro, mau nggak kamu ya agama ini kita robah dengan Islam saja, mau nggak? Kira-kira mau nggak dia itu? Mau nggak? Enggak. Ya ternyata selama ini mungkin kita kesannya Islam saja yang keras, ya Pak ya. Islam saja yang kuat dalam perkara ini. Agama selain Islam pun ternyata kalau dikaitkan dengan akidah berat juga, gitu loh, berat. Kenapa? Karena memang tabiatnya, ya, tabiatnya kalau perkara yang berkaitan dengan akidah itu memang begini, Pak, keras dia, gitu dia, ya, nggak mau, ya, merubah begitu saja itu nggak mau, ya. Dalam perkara-perkara yang lain saja kita keberatan, apalagi perkara tauhid. Contohnya misalnya Bapak sebagai RW, tertulis misalnya di mana ya, di kantor lurah nama Bapak RW sekian, Bapak ini, ya. Kemudian ada yang nawarin, Pak, nama Bapak itu mau nggak saya robah dengan nama saya? Kira-kira gimana Pak? Berat atau enggak? Setidaknya berat juga, enak aja loh gitu kan, milih ketua RW itu susah loh, itu bukan perkara tauhid loh, ya Pak ya. Kita keberatan, ya, apalagi perkara agama itu loh. Ini bukti, Bu, ya. Ya, jadi yang saya sampaikan itu memang kesannya agak keras, agak kasar, agak gimana gitu, agak radikal. Tetapi sebenarnya kalau kita mengkaji nanti lebih dalam, tidak akan ada radikal atau sewena-wena atau kasar dalam bertauhid, itu tidak ada. Saya bisa menyimpulkan hamba yang belajar tauhid yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insya Allah dia akan ramah dan santun dalam kehidupan ini, baik kepada sesama hamba yang beriman dan kepada sesama hamba Allah yang belum beriman kepada Allah dan Rasul. Karena kesimpulannya apa? Tidak ada satupun seorang hamba mau dan bisa beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita nggak boleh memaksakan harus masuk sini, kamu masuk sini, nggak boleh. Yang boleh itu apa, Bu? Menyampaikan. Gitu loh. Yang boleh itu apa? Menyampaikan, ya. Tauhid yang benar itu begini, Bapak, ya. Tentang perkara ketuhanan yang benar itu begini, Ibu. Menyampaikan. Setelah kita menyampaikan, ya, kita nggak boleh apa, Bu? Memaksakan. Gitu loh. Karena kesimpulan atau keputusan untuk beriman atau belum, dapat hidayah atau belum, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Itu ayatnya. Tidak mungkin seorang hamba, seorang jiwa, ya, mau beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lain poin-poin mukhodimah ini, tetapi saya rasa cukup di sini dulu.
Ya, semoga sedikit-sedikit tetapi bisa kita pahami ya, jamaah sekalian. Silakan Pak yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu silakan Ibu. Bismillah. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya. Kami buka sesi tanya jawab. Kami buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ini pertanyaan dari sepupu saya kebetulan ibunya atau orang tuanya itu non muslim. Terus orang tuanya itu sudah wafat, tanya kalau aku berdoa untuk ibu kira-kira sama Allah itu diterima nggak ya? Terus saya jawab, pokoknya Mbak berdoa saja, urusan yang diterima kita itu urusan Allah. Kira-kira penjelasan saya itu betul atau tidak Pak Ustaz? Insyaallah baru. Dia itu ingin ada orang yang sudah wafat itu yang punya Allah karena dia bukan pemeluk Islam. Terus saya dan dia berharap orang tuanya itu masuk surga sesuai dengan ajaran orang tuanya. Masya Allah. Dia sebagai seorang anak yang muslim yang Allah dia tahu taat. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masih dari bapaknya satu lagi. Ada? Boleh langsung dijawab. Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang berat sekali Bu ya. Ya seperti yang kita sampaikan tadi, pahit. Ya pahit sekali. Anak yang mana yang tidak ya Pak ya Pak ya Bu ya, yang tidak sayang dengan ibunya, yang tidak sayang dengan ayahnya. Anak yang mana yang di akhirat nanti nggak mau berkumpul dengan ayah dan ibunya. Itu pahit sekali Bu. Tetapi ya kalau kita diminta untuk menjelaskan ya Bu ya, tadi gitu kan Ibu bertanya bagaimana ya pandangan kita terhadap sikap ibu yang menguatkan, sepertinya menguatkan kepada saudara, berdoa saja gitu kan, yang apa. Sebenarnya sikap itu nggak apa-apa, ya bagus sikap itu Bu ya. Kita nggak ingin dia itu apa, misalnya sedih atau apa istilahnya terlalu putus asa gitu. Tetapi sebenarnya kalau merujuk kepada ilmu al-aqidah al-islamiyah Bu, karena itu adalah perkara akidah tadi, karena itu adalah perkara keimanan kepada Allah, merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat At-Taubah itu Bu, Bapak ya, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah atau beristighfar kepada Allah, minta ampun untuk siapa? Untuk ayahnya ya Bu ya. Ya Allah, karena cinta sekali kepada ayah ya. Ya Allah gitu kan, ampuni ayahku ya, ampuni ayahku gitu kan. Istighfaru Ibrahim terkenal dalam Al-Quran tersebut. Tetapi ternyata jawabannya apa Bu? Kira-kira apa? Istighfar Nabi Ibrahim kepada Allah itu diterimakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya apa? Tidak diterima. Artinya tidak apa Bu? Apa istilahnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa? Karena tadi perkara keimanan tadi. Oh, keras sekali Pak Ustadz. Bukan keras, karena memang itulah apa batasnya begitu Bu. Ya, pahit memang pahit. Nah, itu dia. Ya, terus bagaimana gitu kan? Bagaimana? Nah, itulah tadi ya. Kalau kita ditanya bagaimana, saya bisa mengembalikan. Oh, ternyata perkara tauhid itu besar sekali gitu ya, atau keimanan yang ada dalam hati setiap hamba itu berharga sekali gitu loh Bu. Ini sebagai bukti iman ya, iman dulu. Bahkan kalau boleh saya memperjelas, ada seorang yang beriman kepada Allah, dia meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ada iman dalam jiwanya, ada tauhid dalam jiwanya. Itu sudah penghargaan yang sangat besar sekali, karunia dari Allah. Sekalipun dalam kehidupan dia kurang beramal soleh misalnya, atau malah bukan kurang beramal soleh Bu, meninggalkan sholat 5 waktu ya, nggak puasa Ramadan. Itu kalau dilihat dari sisi hukum apa?
berdosa kan? Dari sisi hukum Islam, meninggalkan sholat 5 waktu berdosa, enggak puasa Ramadan berdosa, mampu berhaji terus dia tidak pergi berhaji berdosa. Ya berdosa, iya berdosa. Tetapi ingat loh, selagi dalam hati hamba itu ada tauhid, ada iman kepada Allah dan Rasul, itu modal yang terbesar, gitu dia, Bu. Dosanya bagaimana? Dosanya nanti dulu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman itu sudah menjadi jaminan kepada dia. Apalagi tadi disinggung untuk masuk surga, Bu ya. Nah, itu dia. Untuk masuk surga itu kalau menurut akidah Islam, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Islam, ya. Kita bukan bicara akidah-akidah yang lain. Dalam Islam kita diajarkan hamba yang akan masuk surga itu adalah hamba yang kenal dengan Sang Khalik, yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu akidah Islam. Berarti apa, Bu? Jawabannya, kalau sikap ibu tadi enggak apa-apa sebenarnya, ya. Artinya apa? Ya, silakan saja berdoa, Mbak, gitu kan. Semoga semuanya nanti kita serahkan kepada Allah. Itu kalau menurut saya bahasa menghibur, bagus, nggak apa-apa. Kita berniat agar dia tidak putus asa, gitu saja. Tapi kalau ditanya jawaban sebenarnya, ya Bu ya, istighfar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk apa? Untuk ayahnya yang belum beriman. Ternyata istighfar Nabi Ibrahim itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, Bu. Artinya apa? Karena perkara iman lagi. Sedikit saja, ya. Kalau memang ayah Nabi Ibrahim misalnya sebelum meninggal beriman, ya Bu ya, hari ini beriman, besok meninggal misalnya. Berarti apa itu? Beriman tapi belum sempat beramal soleh, ya Bu ya. Kira-kira bagus gak itu? Bagus, karena ada iman dalam hatinya. Belum sempat beramal soleh tapi besok meninggal. Itu Masya Allah. Itu perkara iman. Berat memang, ya. Pilihan yang pahit. Makanya hamba-hamba yang beriman dalam kehidupan ini, ya, seperti yang disimpulkan oleh para ulama, iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar, ya Bu ya. Sekalipun kita nanti banyak kurang-kurangnya dalam kehidupan, kurang sholat 5 waktu misalnya bolong-bolong, ya Bu ya. Kemudian puasa Ramadan kurang perhatian, memang berdosa, iya berdosa. Tetapi iman itu insya Allah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, jawaban dari kami. Bisa dipahami Bu ya? Gitu dia. Maksud saya, nggak bingung kan Bu? Gitu, Masya Allah. Oh, satu lagi Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kan bilang ada ya, puasa bolong-bolong, sholat bolong-bolong, mau asal mati bolong-bolong. Nah, kalau sholat puasa Ramadan itu kan dibayar, dibayar, bisa dibayar ya. Kalau sholat wajib itu kan ada yang kata ulama bilang harus dibayar. Kata ulama lagi ada yang bilang cukup bertobat aja, berbanyak sholat sunnah, itu bisa gimana menurut Pak Ustaz untuk membayar sholat wajib yang pernah bolong-bolong itu? Mungkin kita dari balik sekarang kan ada dulu. Masya Allah. Sholat. Iya Pak. Itu gimana Pak Ustaz? Ada pendapat ulama? Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab ya pertanyaan dari Bapak, saya ingin menjelaskan. Bapak Ibu jamaah sekalian jangan pahami ya, jangan dipahami penyampaian saya tadi. Yang penting iman kepada Allah, beramal soleh itu nanti dulu ya. Jangan dipahami apa? Boleh meninggalkan sholat 5 waktu, boleh nggak puasa Ramadan. Bukan begitu maksud saya Bu. Ya maksud saya itu apa? Perbandingan ya, mulianya iman daripada apa istilahnya beramal soleh dahulu. Iman itu modal paling inti Pak. Itu maksud saya. Bukan berarti saya mengajarkan jamaah semuanya cukup beriman saja, sholat itu jangan. Bukan itu maksud saya ya, keliru nanti ya. Nah itu Pak ya. Maksudnya perbandingan bahwa iman itu memang berat ya, sekalipun nanti hamba itu punya banyak dosa ya. Dosa itu boleh jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
ya, banyaknya dosa itu karena dia masih ada tauhid dalam hatinya, Allah maafkan. Gitu. Mustahil nggak itu, Pak? Nggak mustahil. Tetapi ini bukan untuk ditiru. Ini apa ya? Keadaan yang pahit gitu loh. Yang perlu ditiru itu apa? Beriman kepada Allah, kemudian kita memaksimalkan beramal soleh seperti yang diajarkan oleh Nabi, itu yang perlu dijalankan. Mengakui la ilaha illallah, setelah kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah itu apa? Kita jalankan, kita buktikan makna dari la ilaha illallah tersebut. Menjaga sholat 5 waktu gitu Pak ya, berbakti kepada kedua orang tua, kepada sanak famili, kepada tetangga, semuanya. Puasa Ramadan, bayar zakat, naik haji, semuanya kita jalankan dengan maksimal. Itu yang perlu ditiru. Tetapi kan dalam kehidupan ini kan ada hal-hal yang genting gitu loh, yang ekstrim. Nah, itulah contoh-contoh yang saya sampaikan tadi ya. Ada seorang hamba yang beriman saja tidak beramal soleh. Nah, itu kan ekstrim, Bu. Tapi yakin dengan pemahaman para ulama dari Al-Quran dan hadis, semoga dengan imannya itu gitu kan, dia akan mendapatkan syafaat dari imannya itu. Artinya apa? Semoga dengan iman yang ada dalam hatinya itu, tauhid yang ada dalam hatinya, kekurangannya, dosa-dosa yang ia lakukan, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh begini perlu ditiru nggak, Pak? Jangan ditiru dahulu ya, karena ini contoh yang apa ya, sepertinya agak langka gitu, atau yang ekstrim ya. Takut-takutnya gitu kan, kita mempraktekkan ini dari awal, milih langsung, kita yakin hanya beriman saja, kemudian nggak sholat 5 waktu. Setelah itu kita berharap di akhirat nanti dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya nggak diampuni oleh Allah, ya kan? Kalau diampuni syukur alhamdulillah, kalau enggak kan repot gitu loh ya. Ya, karena ini adalah contoh yang apa ya, yang langka atau yang ekstrim. Kita dianjurkan yang bagaimana? Pilihlah contoh atau standar-standar yang sudah disampaikan oleh Nabi. Beriman kepada Allah, beramal soleh semaksimal mungkin. Itu maksud saya ya. Jadi jangan salah paham jamaah sekalian. Jawaban dari pertanyaan dari Bapak tentang sholat bolong-bolong, kemudian beramal soleh di masa lalu bolong-bolong, ya terutama tentang sholat. Sholat, ya kalau memang kita meyakini atau kita sudah insaf, dahulu ya Allah saya pernah atau sering meninggalkan sholat. Menurut para ulama, kita dianjurkan untuk mengqadha atau mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan tersebut. Cuman kita terkadang kan nggak tahu Pak, bilangannya berapa kali, berapa, semampunya. Nah, itu jawaban dari para ulama ya. Saya setuju dengan pendapat ini. Semampunya kita ganti ya. Kalau sudah nggak tahu lagi bilangannya, sudah serahkan kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, khusus untuk sholat ini. Apa ya? Nah, dari itu contoh menggantinya bagaimana nih? Ya, misalnya kita sholat zuhur yang resmi, misalnya sholat zuhur yang resmi hari ini, kemudian pengen sholat zuhur lagi sebagai pengganti. Saya pernah dahulu mungkin ya Allah, sholat zuhur saya tinggalkan dahulu. Silakan saja untuk melakukan sholat zuhur setelah sholat zuhur yang lagi. Nah, cuman kalau bisa sih gitu kan, dalam prakteknya kalau bisa jangan terlalu dilihat orang Pak. Nanti takut suuzon orang, ini sholat apa, ini sholat zuhurnya 2 kali misalnya kan. Ya, orang banyak nggak tahu, tetapi kita yang tahu gitu kan ya. Jadi sebaiknya ya seperti seperti sholat sendirian gitu loh, kemudian orang tidak melihat gitu loh ya. Tapi sebenarnya bebas-bebas saja kalau menurut saya, mau dilihat orang mau enggak, yang penting kita ingin menyelesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin melengkapi dan menyempurnakan kekurangan kita di masa lalu. Semoga semuanya akan diterima oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya apa Pak? Gantilah semampu kita. Kalau udah nggak mampu lagi, beristighfarlah kepada Allah dan yakinlah semuanya akan diterima dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Sekian. Sudah, Ustaz. Barakallahu, alhamdulillah. Oh, kita tutup.
Ya, Masya Allah. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau menanggapi atau yang bertanya atau yang menambahkan, ya apa ya pesan dari saya gitu kan, mohon ya apa istilahnya, penyampaian saya ini tidak disalahpahami tadi ya. Saya pengen sekali gitu kan, saya hati-hati sekali menyampaikan hal tersebut tentang perkara iman dan amal soleh tadi gitu Ibu ya. Tolong ya jamaah sekalian, ya semoga kita ke depan bisa diberi oleh Allah kemudahan untuk memahami ya apa syariah, kemudian perkara keimanan ini, dengan izin Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup majlis duha ini dengan membaca apa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا الله kabulkanlah doa-doa kami dan doa kaum muslimin ya Allah sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan penyakit kaum muslimin ya Allah mudahkanlah urusan kami dan urusan kaum muslimin ya Allah perbaikilah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته